Halo, selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan saya di sini di channel Mahaitin Classroom. Mari kita sama-sama tingkatkan kemampuan kita tingkatkan pengetahuan kita mengenai ilmu akuntansi. Kali ini kita masih mau membahas konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Kalau sesi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menyiapkan laporan keuangan pada tahun kedua setelah kombinasi bisnis. Kita sudah mencatat bagaimana perusahaan induk mencatatkan dengan metode ekuitas apabila perusahaan anak itu memiliki laba operasi dan kemudian juga ketika anak membagikan dividen. Dan juga pada sesi sebelumnya kita sudah selesaikan bagaimana perusahaan induk mencatatkan jurnal eliminasi. Dan untuk selanjutnya, setelah jurnal eliminasi, maka tugas kita berikutnya adalah menyiapkan kertas kerja, laporan keuangan konsolidasi, hingga menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Nah, adik-adik sekalian, apabila adik-adik menyukai video ini, dan video ini cukup bermanfaat bagi adik-adik sekalian dalam belajar akuntansi, jangan lupa klik tombol like dan juga tombol subscribe pada channel ini agar channel ini bisa semakin berkembang dan semakin banyak video-video pembelajaran yang bisa kita hasilkan. Kita langsung saja ke materi pembelajaran kita kali ini. Kita mau melanjutkan menyiapkan kertas kerja laporan keuangan konsolidasian. Kalau sebelumnya kita sudah menyelesaikan jurnal eliminasi, maka jurnal eliminasi ini kita akan masukkan ke dalam kertas kerja konsolidasian. Nah, kalau kita lihat format standar, ini adalah format kertas kerja konsolidasi. Ada terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah bagian laporan laba rugi. Yang kedua adalah bagian laporan saldo laba. Dan yang ketiga adalah bagian laporan posisi keuangan. Nah, dengan format demikian, kita coba masukkan semua akun-akun yang tadi sudah disajikan di neraca saldo. Kita mulai dengan kelompok pertama, yaitu laporan laba rugi. Nah, kita coba masukkan di PT Anak itu penjualan 300. Ya, sebelumnya perlu saya beritahukan, sebaiknya kita menghitung dulu ya laporan laba rugi dari PT Anak, karena nanti laba bersih dari PT Anak itu sangat menentukan untuk pendapatan dari anak perusahaan di PT Induk ya, di PT Induk. Oleh karenanya sebaiknya kita selesaikan dulu penghitungan laporan laba rugi di PT Anak. Oke, penjualan ada 300 juta, laba dari anak perusahaan tidak ada karena ini sebenarnya anak sendiri. Oke, kemudian kita lihat total kreditnya adalah 300 juta. Nah, berikutnya kita masukkan semua akun-akun yang bersaldo debit ya, mulai dari beban pokok penjualan 160 juta, ada depresiasi amortisasi 20 juta, ada beban lain-lain 45 juta, dan total debit itu 225 juta. Sehingga total kredit tadi 300 kurang 225 juta berarti ada kelebihan ya. Kelebihannya itu karena penjualan lebih besar daripada beban-beban, maka itu kita sebut adalah laba bersih ya. Laba bersih sebelum kepentingan non pengendali. Nanti kalau ada yang harus dibagikan ke pengendali, maka kita masukkan pendapatan untuk kepentingan non pengendali ya, sebagai pengurang dari laba bersih sebelumnya ya. Oleh karenanya laba bersih ini kita pindahkan menjadi 75 juta. Kita lanjutkan untuk saldo laba awal 1 Januari 20X2 ya. Ini 20X2, maaf, 20X2 adalah 120 juta. Kemudian ada laba bersih itu yang kita peroleh tadi dari perhitungan laporan laba rugi. Ini ada 75 juta, kita pindahkan ya, sehingga laba bersihnya kita masukkan 75 juta dan
Saldo laba siap untuk dibagikan adalah 195 juta. Kemudian ada pembagian dividen sebesar 40 juta sehingga saldo laba per 31 Desember itu adalah 155 juta. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat ada saldo laba dari PT Anak untuk dipindahkan nanti ke PT Induk. Nah, coba kita lanjutkan PT Induk. Dari data sudah ada penjualan sebesar 450 juta. Kemudian kita masukkan laba dari anak perusahaan. Tentu ini pengaruh daripada keberhasilan anak untuk menghasilkan laba ya. Berapa angka yang harus kita masukkan? Coba kita lihat perhitungannya. Dari perubahan akun investasi yang sudah kita hitung tadi bahwa laba untuk pengendali itu ada sebesar 53.200.000. Oleh karenanya, angka ini kita pindahkan ke kertas kerja sehingga laba dari anak perusahaan kita isikan 53.200.000. Dengan demikian, total kredit adalah 503.200. Kemudian kita masukkan semua akun-akun debit ya. Beban pokok penjualan ada 180 juta, kemudian ada depresiasi, amortisasi, ada beban lain-lain, dan total debitnya adalah 290 juta. Sementara total kreditnya adalah 503.200 sehingga ada laba sebesar 213.200. Kemudian pendapatan untuk non pengendali kita lewatkan dulu, nanti kita akan isi di kolom eliminasi. Sehingga laba bersih adalah 213.200 dan ini nanti akan kita pindahkan ke kenaikan di saldo laba, di laporan saldo laba. Nah, coba kita lihat saldo laba 1 Januari 20x2 ya, dari 20x2. 1 Januari 20x2 adalah 409.200. Dari data sudah diketahui atau kalau kita lihat dari penghitungan saldo laba di tahun pertama angkanya adalah menjadi 409.200 ya. Kemudian laba bersih kita ambil dari atas bahwa PT Induk tadi sudah menghasilkan laba bersih sebesar 213.200. Oleh karenanya ini kita pindahkan ke bawah sehingga kita bisa dapatkan angka saldo laba siap untuk dibagi adalah 622. Kemudian dividen yang diumumkan adalah 60 juta sehingga saldo laba bersih dari PT Induk adalah 562.400.000 ya. Nah, untuk bagian kedua kita sudah selesai, kita masuk ke bagian ketiga yaitu laporan posisi keuangan. Oke, coba kita isi berdasarkan data. Kas ada 221 juta, ada piutang usaha, ada persediaan, ada tanah, ada bangunan dan peralatan, dan investasi pada saham PT Anak ya. Ini nanti kita lihat 336.400 dan nanti kita bisa lihat di saldo akun investasi yang kita bahas tadi juga angkanya adalah 336.400. Nah, kalau kita telusuri kembali ke belakang ya, 336.400 itu yang mana? Ini coba kita perhatikan bahwa saldo akhir itu adalah 336.400 dan ini disajikan oleh pengendali di dalam laporan posisi keuangannya ya. Oke, 336.400 sehingga total debitnya adalah 1.862.400. Kemudian kita isikan akun-akun yang bersaldo kredit mulai dari akumulasi penyusutan 500 juta, ada hutang usaha, ada hutang obligasi, ada modal saham biasa, dan ada saldo laba. Saldo laba ini kita ambil dari atas bahwa di bagian kedua tadi ada saldo laba per 31 Desember 2002 ada sebesar 562.400 sehingga angka ini kita pindahkan ke bawah. Kita isi sehingga kita bisa menghitung total dari akun-akun kredit adalah 1862. Dengan demikian kita coba bandingkan angka
total kredit sama dengan total debit. Berarti kita penghitungan kita sudah benar dan kita sudah bisa lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, kita coba masukkan data-data di PT Anak ya. Kita lihat ada kas 85 juta, kemudian ada piutang usaha, ada persediaan, ada tanah, ada bangunan dan peralatan. Nah, investasi pada saham PT Anak tentunya tidak ada ya. Sehingga kita bisa totalkan, total debitnya adalah 895 juta. Kemudian akumulasi penyusutan ada 340 juta, ada hutang usaha, hutang obligasi, modal saham, dan saldo laba kita coba pindahkan dari atas ya. Kalau tadi kita sudah lihat bahwa saldo laba itu ada sebesar 155 juta, sehingga ini kita pindahkan ke bawah sehingga kita bisa menghitung total kredit ya. Total kreditnya akan diperoleh 895 juta, dan ini sama dengan total debitnya, berarti penghitungan kita sudah benar ya. Nah, dengan demikian kita bisa lanjutkan ke kolom eliminasi ya. Kita mulai mengisi dengan melihat jurnal eliminasi ya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Jurnal eliminasi pertama adalah memindahkan saldo pendapatan dari PT Anak 53.200.000 ke kolom laba dari anak perusahaan atau pendapatan dari anak perusahaan tentunya ya. Pendapatan itu menjadikan laba dari anak perusahaan ya. 53.200.000, kemudian dividen yang diumumkan 32 juta, kita kredit di kolom eliminasi sebesar 32 juta. Kemudian investasi pada saham PT Anak 21.200.000, dan ini kita masukkan di kolom kredit 21.200.000. Kemudian jurnal eliminasi yang kedua, pendapatan untuk KNP 13.300.000, ini kita pindahkan ke kolom pendapatan untuk KNP ada tadi sudah kita sediakan. Kita masukkan 13.300.000. Kemudian dividen yang diumumkan ada sebesar 8 juta. Kita pindahkan ke kolom dividen dengan kredit 8 juta. Karena ini harus tambah satu baris lagi, kita tambah insert aja satu baris, masuk 8 juta. Kemudian ada kepentingan non pengendali ya. Tadinya di akun di neraca saldo belum ada kepentingan non pengendali, oleh karenanya ini harus kita tambahkan, kita sisip di bawah saldo laba ya. Ingat bahwa kepentingan non pengendali adalah pengurang daripada dari total keseluruhan ya, pengurang daripada total keseluruhan ekuitas, bahwa itu adalah milik non pengendali ya. Oleh karenanya ini kita masukkan satu akun namanya kepentingan non pengendali, angkanya kita masukkan di kolom kredit sebesar 5.300.000. Kemudian kita masuk ke jurnal berikutnya ya. Jurnal untuk mengeliminasi saldo awal ya. Tadi ini ada untuk mengeliminasi saldo awal. Nah, coba kita pindahkan saham biasa. Itu kita pindahkan sebesar 200 juta. Kemudian ada saldo laba 120 juta. Ya, coba kita perhatikan saldo laba ini adalah saldo laba awal sebesar 120 juta. Jangan kita pindahkan ke saldo laba yang di bawah ya. Saldo laba yang di bawah adalah saldo laba akhir. Yang kita masukkan di sini adalah saldo laba awal. Oke, kemudian kita masukkan selisih 74 juta. Selisihnya karena ini belum ada, maka itu akan kita masukkan di bawah investasi pada saham PT Anak. Sehingga kita insert satu baris, kita masukkan akun selisih, dan angkanya 74 kita debit di kolom eliminasi sebesar 74 juta. Kemudian investasi pada saham PT Anak ada sebesar 315 juta, ini kita masukkan. Nah, ini harus kita insert satu baris sehingga kita masukkan 315.200. Kemudian baris terakhir ada kepentingan non pengendali sebesar 78.800.000, kita kredit, kita masukkan di kolom
eliminasi ya, kredit 78.700. Kemudian jurnal eliminasi berikutnya ada kenaikan tanah sebesar 10 juta, kita debit, kita masukkan ke kolom tanah 10 juta. Kemudian ada bangunan dan peralatan, ada kenaikan sebesar 60 juta, kita masukkan di baris bangunan dan peralatan, kita debit 60 juta. Kemudian goodwill kita masukkan karena goodwill belum ada di akun yang kita buat, sehingga kita perlu tambahkan satu baris lagi, kita insert goodwill ya. Kita masukkan ada goodwill, sehingga angkanya kita masukkan kolom debit sebesar 10 juta. Kemudian kita masuk ke kolom selisih ya. Selisih ada 74 juta. Kita kredit di kolom kredit 74 juta. Kemudian akumulasi depresiasi kita masukkan sebesar 6 juta. Kemudian ada beban penyusutan sebesar 6 juta. Kita pindahkan ke beban depresiasi dan amortisasi sebesar 6 juta. Kemudian ada akumulasi depresiasi, kita masukkan, kita tambah satu baris lagi ya, sebesar 6 juta. Dan jurnal yang terakhir ada beban amortisasi atau kerugian penurunan nilai goodwill itu sebesar 2.500.000, kita masukkan ke kolom depresiasi dan amortisasi, kita masukkan 2.500.000, dan kemudian goodwill kita kurangi atau kita masukkan kolom kredit sebesar 2.500.000. Dengan demikian, tugas kita memasukkan jurnal eliminasi sudah selesai. Tugas berikutnya adalah kita menghitung atau menjumlahkan kelompok masing-masing ya. Kelompok pertama kita jumlahkan kelompok laba rugi ya. Kita lihat laba rugi ini kita jumlahkan menjadi 75 juta. Nah, seperti tadi yang kita buat pemindahan bahwa saldo laba bersih ini akan kita pindahkan ke kenaikan di saldo laba ya. Saldo laba ada naik sebesar 75 juta, kita pindahkan sehingga total dari saldo laba itu adalah 195 juta. Kemudian saldo laba ini kita pindahkan ke laporan posisi keuangan di kolom saldo laba yang berasal dari atas 195 juta, kita pindahkan sehingga kita bisa menghitung total kredit ya. Total kredit adalah total jumlah daripada kolom debit itu adalah 549 juta ya. Oke, tahap berikutnya kita masuk di kolom kredit ya. Karena di sini tadi laba bersih itu adalah 0, sehingga laba bersih ini juga kita pindahkan ke bagian kedua, saldo laba adalah 0 juga ya, kita pindahkan 0. Kemudian saldo laba kita hitung menjadi 40 juta. Kemudian saldo laba ini akan kita pindahkan ke laporan posisi keuangan di kolom saldo laba. Kita pindahkan 40 juta sehingga kita bisa menghitung total kreditnya. Nah, tolong kita pastikan bahwa total kredit di sini 549 juta harus sama dengan di total debitnya 549 juta juga. Kalau itu sudah sama berarti penghitungan kita sudah benar. Dan kita bisa lanjutkan untuk mengisi kolom konsolidasi. Nah, kita lihat penjualan. Tadi ada 450 juta, kita tambahkan 300 berarti 750 juta. Kemudian laba dari anak perusahaan, ada kredit 53.200, ada debit 53.200 sehingga menjadi 0 ya. Oleh karenanya bisa kita jumlahkan adalah 750 juta. Kemudian beban pokok penjualan, tadinya ada debit 50 juta, ada debit 20 juta, dan ada debit lagi, beban pokok penjualan 180 juta, dan di PT Anak 160 juta, berarti totalnya adalah 340 juta. Depresiasi ada debit 50, debit 20, debit 6.000, dan debit 2.500 sehingga totalnya adalah 78.500. Demikian seterusnya beban lain-lain sehingga total daripada
debit kita hitung adalah sebesar 523, sementara pendapatannya adalah 750, berarti ada laba ya. Laba sebesar 226.500. Nah, dari 226.500 ini ada yang harus kita alokasikan ke pendapatan untuk kepentingan non-pengendali. Berarti tidak seluruhnya ini untuk menjadi kepemilikan pengendali karena ada sebesar 13.300 milik non-pengendali. Sehingga saldo laba bersih adalah 213.200. Kemudian kita masuk ke kelompok 2, bagian saldo laba. Kalau kita total, ini kredit, ini debit, sehingga kreditnya adalah 409.200. Laba bersih juga demikian. Kalau kita hitung, 213 tambah 75 kurang 75 pasti 213.200. Ya. Atau kalau kita pindahkan dari atas, 213.200 itu kita pindahkan langsung ke kolom laba bersih. Kemudian kita coba hitung sehingga laba siap untuk dibagi adalah 622.400. Kemudian dividen, ya, dividen tadi ada debit 60, debit 40, sementara ada kredit 32 dan 8 sehingga saldonya adalah 60. Kemudian kita coba hitung, laba siap dibagi adalah 622.400 dikurang 60.000 berarti 562.400. Nah, kalau ini sudah selesai, kita masuk ke bagian ketiga, laporan posisi keuangan. Dan kita lihat kasnya adalah debit 221 dan debit 85 berarti totalnya adalah 306. Demikian seterusnya kita masukkan piutang usaha, persediaan, ada tanah, ada bangunan, investasi pada saham PT Anak. Coba kita lihat investasi pada saham PT Anak, tadinya sudah kita catat 336.400 dan ada kita kredit 21.200 dan 315.200, hasilnya adalah 0. Dan kenapa itu 0? Artinya adalah investasi pada saham PT Anak itu adalah merupakan ekuitas daripada PT Anak ya, sehingga itu adalah reciprocal account ya, yang sebenarnya 1 ya, oleh karenanya itu akan menjadi 0. Kemudian kita lihat goodwill, tadinya 10 juta, ini berkurang lagi 2.500.000, berarti saldo sekarang adalah 7.500.000. Kalau kita lihat dari kronologisnya, historisnya tadi, bahwa pada saat akuisisi, goodwill itu bernilai 12.500.000. Karena ini udah tahun kedua, berarti ada 2 kali amortisasi, 2 kali 2.500.000, berarti ada penurunan 5 juta, sehingga saldonya sekarang adalah 7.500.000. Dan selisih kita lihat ada debit 74 dan kredit 74, berarti akan menjadi 0. Dengan demikian, total debit adalah 2.498.500. Kita lanjutkan di kolom kredit ya. Akumulasi penjualan, ada kredit 500, kredit 340, kredit lagi 6, dan ke 6 lagi sehingga hasilnya adalah 852. Kemudian hutang usaha kita total, hutang obligasi kita total juga, modal saham biasa kita jumlahkan. Tadinya kredit 500, kredit 200, dan ada debit 200 sehingga saldonya kredit 500. Kemudian saldo laba, ya sama sistematikanya seperti tadi. Kita tidak perlu menghitung kredit, dan debit, kita pindahkan aja dari atas 562.400, kita pindahkan ke bawah menjadi 562.400 sehingga satu baris terakhir kita hitung kepentingan non pengendali adalah 84.100 sehingga kita bisa total menjumlahkan total kredit sebesar 249.800 dan kita bandingkan itu sama dengan total debitnya sehingga kita sudah bisa lanjutkan atau dengan perkataan lain bahwa perhitungan kita sudah benar. Nah, tugas kita berikutnya kita membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama adalah laporan posisi keuangan ya.
Laporan posisi keuangan konsolidasian, kita lihat ada kas 306 juta, piutang usaha 230, dan seterusnya. Kita lihat tadi di kertas kerja bahwa kasnya adalah 306 juta, piutang usaha 230, dan persediaan 270. Angka-angka ini kita pindahkan ke laporan posisi keuangan. Dan semua akun-akun yang ada di laporan posisi keuangan itu kita ambil dari kertas kerja laporan keuangan konsolidasi. Sehingga total asetnya adalah 164.600 dan total likuiditasnya dan likuiditasnya juga sama. Laporan keuangan yang kedua adalah laporan laba rugi konsolidasian. Dan kita lihat pendapatan di sini ada 750 juta. Kalau kita lihat di atas bahwa pendapatan adalah 750 juta dan beban pokok adalah 340 juta, maka ini kita pindahkan ke laporan laba rugi konsolidasian. Dengan demikian, angka-angka ini kita pindahkan sehingga dapat laba operasional 226.500, namun sebagian adalah milik kepentingan non-pengendali sebesar 13.300 sehingga laba bersihnya adalah 213.200. Dan ini sama dengan yang di kertas kerja, 213.200. Dan yang terakhir adalah laporan saldo laba konsolidasian. Ya. Kita lihat saldo laba awalnya 409.200, penambahan 213.200, dan ada pengurangan dividen 60. Dan ini semua angkanya ada di kertas kerja ya. Ada 409.200, ada penambahan 213.200, dan ada pengurangan 60. Sehingga hasilnya adalah 562.400. Dengan demikian, tugas kita sudah selesai. Oleh karenanya, saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah mengikuti video pembelajaran ini. Untuk selanjutnya, kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya di materi bab 6, transfer antar perusahaan untuk aset tidak lancar. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini bisa membantu adik-adik sekalian untuk tetap bisa belajar mandiri tanpa harus bertatap muka di ruangan kelas. Apabila adik-adik menyukai video ini, dan adik-adik merasa bahwa video ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian dalam belajar ilmu akuntansi, silakan klik tombol like dan juga tombol subscribe pada video ini, agar channel ini bisa semakin berkembang dan semakin banyak video pembelajaran lainnya yang bisa kita hasilkan. Dan agar video ini juga bisa lebih bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi banyak orang, jangan lupa support juga channel ini dengan cara mengklik tombol share agar semakin banyak orang yang bisa terbantu dengan belajar akuntansi bersama-sama dengan kita melalui channel ini. Akhir kata kami mengucapkan selamat belajar, salam akuntansi, dan tetap semangat.